Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Ayu Idayana, NIM 2019 33205, kelas 2E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Sasabila, NIM 2019 33211 dari kelas PGSD 2E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriwati, NIM 2019 333 216 dari kelas PGSD 2E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntari, NIM 201933225, Prodi PGSD, kelas 2E. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan tentang sumber daya alam. Apakah kalian tahu sumber daya alam itu? Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengelompokan sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kemungkinan pemulihan, 2. Berdasarkan material, 3. Berdasarkan habitatnya. Pengelompokan sumber daya alam. Kemungkinan pemulihan: 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan material: sumber daya alam organik, sumber daya alam anorganik. Berdasarkan habitatnya: 1. Sumber daya alam terrestis, 2. Sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak dapat habis. Contohnya air, tumbuhan, matahari, hewan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam kurung waktu jutaan tahun atau ratusan juta tahun. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Berikut ini contoh sumber daya alam di sekitar kita. Kalian tahu pemanfaatan sumber daya alam yang berada di kotamu? Yaitu padi merupakan bahan pokok manusia. Mengapa sih air penting bagi tubuh kita? Karena 75% tubuh kita membutuhkan air setiap hari. Air tersebut akan keluar dari tubuh kita setiap hari. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena air merupakan salah satu komponen abiotik dalam ekosistem. Air di bumi mengalami daur air atau siklus air. Daur ini dimulai dari penguapan air yang ada di perairan seperti danau dan laut atau evaporasi, dan di tanaman atau transpirasi, diikuti dengan pergerakan uap air atau adveksi, pembentukan awan kondensasi, turunnya hujan dari awan
gravitasi, dan kemudian masuknya air ke dalam tanah infiltrasi. Air dalam tanah kemudian keluar menjadi air permukaan atau diserap tanaman dan mulai siklus air ini kembali. Air adalah salah satu zat terpenting di bumi. Semua tumbuhan dan hewan termasuk manusia memerlukan air untuk bertahan hidup. Jika tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Pohon merupakan salah satu sumber daya alam sebagai penyangga kehidupan manusia atau hewan. Pohon menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tapi masih banyak potensi non-kayu yang dapat diambil manfaatnya. Anak tersebut menanam biji di hutan yang gundul. Akhirnya hujan pun turun dan membasahi hutan yang gundul itu. Tersebut menanam biji di hutan yang gundul. Setelah itu hujan pun datang. Biji yang ditanam di tanah akan menjadi tanaman. Setelah beberapa tahun kemudian, biji itu menjadi pohon yang sangat hijau dan sangat lebat. Pohon adalah sumber utama bagi kehidupan, bagi hewan maupun manusia. Pepohonan sudah mulai melebat dan banyak-banyak hewan-hewan yang berterbangan karena pohon adalah paru-paru dunia. Tiada pohon, manusia tidak akan bisa hidup dengan sempurna. Oke guys, mari kita simak kesimpulan tentang sumber daya alam. Macam-macam sumber daya. Yang pertama berdasarkan jenis, yang kedua berdasarkan sifat, dan yang ketiga adalah berdasarkan proses. Sumber daya alam hayati seperti hewan, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Buah-buahan dapat dikonsumsi manusia karena banyak bergizi. Yang kedua adalah ginseng dan jahe. Ini terkenal menjadi obat-obatan. Yang ketiga adalah kayu. Kayu adalah terbuat dari pohon jati, pohon kelapa. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Sumber daya alam non-hayati seperti air, matahari, tanah. Manfaat air manfaat matahari sebagai sumber penerangan, dan tanah adalah sebagai bahan bangunan. Sumber daya alam berdasarkan sifat, yaitu ada berbagai macam. Sumber daya alam terbarukan, sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan.
Sumber daya alam tak terbarukan. Misalnya, batu bara dan juga minyak tanah. Video pembelajaran ini dibuat memenuhi tugas konsep sains. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Masfuah yang telah membimbing dengan penuh sabar selama 1 semester ini.